Halo Sineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan tidak terasa ya, udah masuk ke setengah tahun pertama 2024. Gak kerasa nih, tahun ini udah lewat setengahnya. Kayak rasanya tuh kayak baru kemarin gitu, gue ke Jakarta ngumpul semua host Sineklip kan, bikin konten akhir tahun, ngelis film, ngelis series, main-main. Dan sekarang sudah lewat setengah tahun, sudah lewat 6 bulan, buset. Jadi ya karena udah lewat setengah tahun, ini waktunya untuk recap karya-karya terbaik yang sudah dihasilkan di semester pertama 2024 ya. Kalau rapor horor nanti nih, gue yakin bakal banyak yang nanyain rapor horor tuh nanti. Karena pada saat rapor horor yang pertama kemarin, kita tuh bikinnya jadi per catur bulan. Soalnya waktu itu kan horor yang rilis tuh dikit tuh menjelang lebaran pas puasa. Jadi waktu itu dibikin catur bulan alias 4 bulan sekali. Yang pertama kemarin April, berarti yang kedua besok tuh Agustus. Mungkin sekitar akhir Agustus atau awal September gitulah. Nah jadi masih agak lama nih. Makanya sekarang nih biar tetap ada nih konten untuk merecap semester pertama 2024, gue bikin soal poster. Udah lama ya gue gak bikin konten soal poster. Dulu lumayan sering gitu ngeranking poster, bikin tier list. Tapi kayak sudah cukup lama karena itu juga konten yang makan waktu lumayan banyak untuk diedit. Jadi gue agak males-malesan. Tapi sekarang gue bahas poster lagi. Tepatnya gue mau ngeranking 10 poster film Indonesia terbaik di semester pertama 2024. Ya bisa dibilang sebagai bentuk apresiasi lah, apresiasi buat para pembuat poster yang keren, yang udah meluangkan waktu, tenaga dan kemampuan otak mereka, kreativitas mereka untuk bikin poster. Apresiasi buat tim marketing atau para pembuat film yang ngerasa aware gitu sama pentingnya kekuatan poster, baik sebagai sebuah alat marketing atau sebagai sebuah karya yang berdiri sendiri. Buat gue semua itu harus diapresiasi, khususnya di Indonesia ya, itu masih gue lihat agak underappreciated gitu. Jadi kali ini gue mau bikin konten yang intinya adalah mengapresiasi itu. Dan di sini gue pakai kacamata penikmat ya, bukan ekspertis poster atau ahli desain grafis, ahli visual gitu, enggak. Di sini gue hanya memandang poster-poster ini sebagai penonton, sebagai target pasar dari poster-poster tersebut. Makanya lu juga bisa share versi lu di kolom komentar. Nggak perlu lu ngerasa waduh gue nggak ngerti soal poster, gue nggak paham soal desain grafis. Cukup pikirkan gini, kita semua ini adalah penonton atau calon penonton, which is kita adalah target pasar dari poster-poster tersebut. Nah menurut lu gimana nih sebagai target dari poster itu? Apakah poster itu bisa sampai pesannya ke lu bisa tertarik untuk nonton filmnya? Nah silakan lu share versi lu sendiri soal poster film Indonesia terbaik semester pertama 2024. Di sini kriterianya bikin ranking simple sih. Ya udah sebatas poster dari film yang rilis tahun 2024, mau itu di bioskop, mau itu di streaming. Filmnya ya, bukan posternya. Karena kan ada tuh filmnya tuh rilis 2024 tapi mungkin awal tahun, jadi posternya tuh udah rilis dari tahun 2023 misalkan. Kalau kasusnya kayak gitu, gue tetap menghitung sebagai film 2024. Yang gue hitung tahun rilis filmnya, bukan tanggal rilis posternya. Soalnya kalau tanggal rilis posternya bisa sih, tapi aduh pusing. Dan cuman poster resmi ya yang gue hitung di sini, bukan fan art gitu. Oke, baiklah, langsung aja biar nggak terlalu panjang kontennya. Gue mulai, tapi sebelum gue masuk ke countdown dari nomor 10 nih, nanti gue akan urutan dari nomor 10 sampai 1 ya. Tapi sebelum gue mulai dari nomor 10, gue mau ngasih special mention dulu ke poster yang gue suka banget tapi sayangnya nggak bisa gue masukin ke ranking ini. Yaitu ada poster di Letterboxd-nya Sisa Kubur. Ini poster keren banget, unik desainnya, nggak nampilin demit, nggak nampilin pocong, nggak nampilin darah, tapi kerasa banget terornya. Gue lebih suka poster versi ini daripada versi teatrikalnya, yang sebenarnya juga tetap oke ya, tetap unik, tapi gue jauh lebih suka yang ini. Simple tapi kreatif dan keren. Dan itu tadi ya, kerasa banget horornya karena di sini kita fokusnya adalah ke mata karakternya Ferdinand Mufti yang lagi ketakutan. Tapi nggak bisa gue masukin karena ini hitungannya fan poster. Waktu itu ada Joko nge-share foto stillnya Ferdinand ini, terus kemudian ada yang edit jadi poster, dan karena keren dipakai di Letterboxd. Makanya nggak bisa nih gue masukin di sini. Cuman karena itu tadi ya, gue pengen mengapresiasi para pembuat poster, dan buat gue ini keren banget posternya, jadi akan gue masukkan ke special mention, honorable mention lah. Oke, langsung aja masuk ke nomor 10. Di yang pertama ada film yang ya penontonnya sedikit, tapi gue sangat memaklumi sih karena ini genre yang gak terlalu populer di Indonesia, yaitu dokumenter. Yes, ada poster untuk filmnya Lola Amaria, yaitu Exil. Buat yang belum tahu, ini film yang mengangkat soal ya exil ya, orang-orang yang terbuang karena kasus PKI dulu, komunis, tertuduh komunis, tapi sampai sekarang nih belum tayang di streaming manapun sih. Waktu itu gue nonton di bioskop, sebelumnya sempat tayang juga di JAV, cuman belum ada pengumuman di
di streaming mana. Mungkin di bioskop online. Biasanya tipe-tipe film alternatif gini akan tayang di bioskop online. Lu tungguin aja. Nah, balik ke posternya. Sebenarnya ada satu part yang gue gak terlalu suka di poster ini, yaitu tagline-nya. Kayak kepanjangan, kayak terlalu menjelaskan ini film tentang apa. Tapi di luar itu, ini adalah bentuk simbolisme yang cakep banget. Kenapa? Karena satu, warnanya merah. Merah itu menyimbolkan dengan kuat konflik filmnya. Merah, komunis gitu. Itu menyimbolkan banget dan dia pakai warna itu. Dan yang kedua adalah gak ada gambar apapun kecuali sosok orang yang dijadiin huruf I di judul Exile. Jadi kayak dia tuh kecil di tengah-tengah sesuatu yang kosong, yang besar. Yaitu bener-bener menyimbolkan kondisi si manusia itu, para eksil itu. Mereka tuh terasing, sendiri, kecil, kayak terlupakan. Dan film ini berusaha mengajak orang-orang untuk tidak melupakan mereka. Terus di nomor 9 ada satu-satunya poster film yang belum rilis di daftar ini. Semua film di daftar ini udah rilis kecuali yang ini, nomor 9 ini, yaitu poster untuk Laura. Ini poster nunjukin gimana sih lu bikin poster tentang film yang bercerita tentang karakter yang udah meninggal dengan kisah hidup yang sedih gitu. Ada dua poster sebenarnya kan. Yang pertama yang teaser poster, yang kedua adalah yang official poster. Yang teaser poster ini kesannya melankolis, yang pakai ini ya, correct me if I'm wrong, ini pakai hasil photoshoot Laura sebelum meninggal kalau nggak salah. Ini cakep, ini melankolis tapi tidak terasa eksploitatif, nggak terasa menyedihkan. Ya udah, melankoli kan bukan berarti ngerantes ya, depresif gitu, beda. Tetap terasa cantik. Nah, tapi yang pengen gue kasih fokus di sini adalah official posternya yang satu ini. Sebenarnya konsep poster seolah-olah sebagai postingan medsos atau di sini Instagram itu nggak baru-baru banget ya. Tapi yang gue suka sama kayak teaser posternya tadi. Di sini ada karakter Laura yang diperanin Amanda Rawls tampil di posternya, tapi dia nggak kelihatan kasihan. Dia nggak kelihatan menderita, kayak kesakitan, kayak apa sih, penuh luka, enggak. Tapi dia kelihatan udah tersenyum. Ya gue kurang cocok sebenarnya sama tulisan mengenang dalam kasih, terus ada tahun lahir, tahun meninggal. Itu sebenarnya bisa dimasukin di filmnya aja, di opening, di ending gitu. Tapi ya udahlah, keseluruhannya bagus. Inilah sesuatu yang tidak dipunyai poster horor sialan kemarin itu. Gue personally gak pernah anti sama film-film yang diangkat dari tragedi, dari kisah nyata, orang yang udah meninggal tuh gue gak anti. Yang gue permasalahkan selalu adalah apakah film itu, baik dari filmnya atau materi promosinya, itu terkesan eksploitatif apa enggak. Laura ini gak terasa seperti itu. Tagline-nya, A True Story of a Fighter, pengen menunjukkan kalau Laura itu kuat. Bukan orang yang harus dikasihani, wah menyedihkan banget ya, enggak. Dia itu pejuang, dia itu kuat. Itulah yang harus banyak ditiru sama pembuat poster dan para produser yang request poster itu ya. Terus di nomor 9 ada film yang udah tayang Netflix, yaitu Monster, bikinannya Rako Priyanto. Bukan monsternya Koreeda ya. Ini sebenarnya film yang belum maksimal, tapi tetap harus sangat diapresiasi keberaniannya untuk make dialog yang sangat minim, hampir gak ada dialog ya. Dan juga ini ngangkat genre thriller, bukan horror demit. Itu harus sangat diapresiasi. Begitu juga posternya. Kalau bikin poster horror gampang, tampilin demit. Bikin poster thriller di Indonesia gimana coba? Gak ada demitnya, tapi harus kelihatan menarik dan harus bikin penonton tuh tertarik sama filmnya. Buat gue poster Monster ini berhasil ngelakuin itu. Satu, dia bisa menceritakan premisnya, yaitu tentang dua anak kecil yang terkurung di sebuah rumah dikejar-kejar sama psikopat. Udah kelihatan dari posternya, psikopatnya Marsha Timothy karena bawa kapak. Udah kelihatan, tanpa harus mengumbar kesadisan, tanpa harus mengumbar gore, tanpa harus ada hantu-hantuan kayak film horor. Posternya udah bisa bercerita. Dan gue juga pengen memuji fontnya, cakep banget walaupun pakai warna merah ya. Tapi yang gue suka adalah gimana dia itu pakai tekstur dinding kayunya. Jadi cakep, karena sekali lagi di Indonesia khususnya itu tidak gampang bikin poster thriller. Nah, berikutnya nih ada poster untuk film yang berhasil memecah belah penontonnya. Ada yang benci banget, ada yang suka banget, termasuk di Cinecrip juga ya. Ada yang suka, ada yang gak suka. Gue termasuk yang lumayan suka sih, yaitu poster untuk Woman from Rhode Island, sang pemenang FFI 2023 ya. Ini memecah penonton karena ada yang bilang di satu sisi ini film terasa mengeksploitasi penderitaan perempuan, tapi yang pro berkata kalau ya memang penderitaan perempuan di Rhode Island tuh seperti itu. Ini bukan eksploitasi, ini menampilkan realita. Jadi ada dua opini yang berseberangan. Tetapi di sini yang mau gue bahas adalah posternya ya, bukan filmnya. Ada dua poster. Yang pertama yang ini sebenarnya lumayan cakep sih, tapi gue lebih suka yang satu lagi. Nah, yang ini kenapa?
Kenapa? Karena ya simple, lebih sesuai sama judulnya. Judulnya kan woman, plural, bukan satu orang, banyak orang. Dan poster ini ya udah nampilin banyak perempuan seperti judulnya. Dan ini juga poster yang bisa bercerita tanpa harus gamblang banget. Tanpa lu harus nonton filmnya, lu akan bisa membaca dinamika 3 perempuan di sini. Oh, ada yang dipasung. Oh, ada perempuan lain, nggak tahu siapa, mungkin sahabatnya, mungkin adiknya, kakaknya. Kalau misalkan lu belum nonton kan belum tahu ya. Ada perempuan lain yang bersimpati pada kesedihan itu, sangat bersimpati sampai memeluk si perempuan yang dipasung. Terus ada sosok ibu, mungkin ibu si perempuan tuh, tapi dia nggak berinteraksi secara langsung. Jadi mungkin ada batas, ada sekat antara mereka, antara si ibu dan anaknya. Tapi dari tatapannya si ibu ini kayak bersimpati juga sebenarnya, menyimpan kesedihan yang sama melihat mungkin sosok anaknya dipasung. Semua itu bisa tergambarkan, terkomunikasikan lewat satu gambar ini. Ini gambar yang komunikatif. Yang bisa bercerita, makanya gue suka. Berikutnya ada nomor berapa ya? Anjir gue lupa. 10 tadi itu Exil, 9 Laura, 8 Monster, 7 Woman, 6 ya berarti. Nomor 6 sorry, lost count. Nomor 6 ini ada film Indonesia yang udah tayang di Netflix. Waktu itu gue nonton di JAV dan sejujurnya lumayan kecewa sama filmnya, tapi posternya cakep. Yaitu ada poster untuk 24 jam bersama Gaspar. Ini sebenarnya lumayan bias sih. Kenapa? Karena gue selalu suka nih sama warna-warna neon. Kelemahan gue, mau itu di poster atau di film, itu adalah pencahayaan warna-warna neon. Makanya di saat orang tuh banyak benci, gue suka banget sama karya-karyanya itu, Nicholas Winding Refn ya. Only God Forgive, Neon Demon tuh gue suka banget karena itu tadi warna-warna neon. Buat gue cakep. Blade Runner 2049 juga gue suka banget. Nah, 24 jam bersama Gaspar nih mirip-mirip gitulah. Dan ini cara yang lumayan kreatif untuk mengakali tipikal klise poster yang numpuk muka karakter. Bisa aja dengan gampang mereka, ya kayak gue sering mention pada saat bikin rilis poster ya, dengan males tuh numpuk muka karakter tuh bisa aja nih orangnya banyak banget, semua terkenal, ada siapa Laura Basuki, Sherina Cinnamon, tampilnya jadi satu aja, di belakangnya Reza Rahadian, gede-gede semua tuh sangat gampang. Tapi enggak, mereka ditaruh di jam untuk menunjukkan ya judul filmnya 24 jam gitu, ditaruh di tiap jam. Itu adalah cara yang kreatif untuk mengakali teknik tempel muka yang klise itu. Nah, makanya perlu diacungin jempol. Lalu nomor 5 ini ada poster film yang gue yakin banget pada saat judul filmnya di-mention, posternya langsung kebayang di otak lu semua, yaitu poster untuk Agak Lain. Film yang jumlah penontonnya gila, nggak ada yang menduga ini film bisa hampir mengalahkan KKN Desa Penari ya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Tapi di luar itu posternya keren. Pertama, ini horor komedi ya. Kalau misalkan nih ada produser request ke seorang pembuat poster, bro, film gua nih horor komedi nih, tolong dibikinin posternya. Kalau si pembuat poster tuh nggak kreatif, yang pertama dia pikirin itu pasti karakternya itu gue bikin ketakutan, tapi dengan ekspresi yang konyol, gitu, dengan ekspresi yang konyol, terus ada demitnya di situ. Warnanya gimana? Ya udah tonnya ala-ala horor, hitam, biru tua, hitam gitu ton warnanya. Tapi Agak Lain ini enggak. Karakternya takut, tapi itu bukan takut lihat demit, itu takut kayak khawatir, kayak cemas, dan enggak ada demitnya. Dan warnanya bukan biru hitam, tapi warna yang sangat vibrant. Gue enggak expect ada horor komedi pakai warna seperti ini. Jadi bukan cuman film yang ikonik, posternya pun, dari posternya juga udah nempel banget di kepala. Nomor 4 ini ada film yang sayangnya dari kualitas tidak terlalu bagus, tapi ya sama juga kayak Gaspar tadi ya, kualitasnya nggak terlalu oke, tapi posternya keren banget. Itu ada poster untuk Sehidup Semati yang udah tayang di Netflix filmnya, tapi kalau nggak salah itu versi yang beda dengan versi bioskop ya. Ini versi director's cut. Gue belum nonton sih yang Netflix, jadi nggak tahu bedanya sama versi bioskop di mana. Kalau yang udah nonton keduanya mungkin bisa di-share perbedaannya di mana di kolom komentar. Balik ke posternya, ini tanpa gue googling atau ngeliat Instagram gue udah tahu ini yang bikin siapa. Pasti yang bikin Alvin Haris. Karena kelebihan poster-posternya Alvin tuh seperti itu ya guys. Dia itu bisa dengan cerdik nyelipin cerita di filmnya. Di sini kan udah kelihatan nih dinamika psikologis karakter utamanya yang diperanin Laura Basuki itu gimana. Dia sedih, dia merasa hancur, luka, karena psikis dia diganggu oleh sosok-sosok yang ada tertanam di kepala dia di posternya. Si Asmara Abigail, si Aryo Bayu, dan diri dia sendiri juga ada di situ. Fontnya sekali lagi juga gue suka.
walaupun ini thriller berdarah-darah dan tetap ada semprotan darah di font itu ya, tapi warnanya bukan merah, jenis fontnya Latin gitu. Terus lu lihat backgroundnya itu wallpaper rumah yang cakep. Ini poster lebih berhasil mencapai apa yang filmnya ingin capai, yaitu terasa elegan, creepy tapi elegan. Itulah yang kerasa di poster ini. Lanjut ke nomor 3, ada poster untuk Dua Hati Biru. Wah, ini tapi nggak cuma satu poster nih. Gue pengen ngebahas 3 poster. Gue nggak tahu Dua Hati Biru ngerilis berapa poster, tapi yang pengen gue mention di sini ada 3. Yang pertama adalah yang ini. Ini poster semacam remake ya dari posternya Dua Gadis Biru. Dan walaupun gue nggak terlalu suka banget sama yang ini, tapi ini cara yang lumayan pinter untuk menunjukkan progres karakternya. Kalau di poster Dua Gadis Biru kan berdua pacaran, nah di sini udah punya anak. Itu cara yang kreatif. Terus ada poster yang ini kayaknya yang lebih banyak dipakai ya, nampel di bioskop-bioskop, di aplikasi pembelian tiket online. Kayaknya seingat gua nih poster ini yang dipakai. Dan ini adalah salah satu contoh gimana lu nggak harus terlalu ribet di editing, di efek pada saat ingin membuat poster film yang bagus. Kalau dari tadi kan yang udah gua mention tuh kebanyakan itu keren karena warnanya, karena komposisinya, karena editingnya, efek-efeknya. Nah ini nggak perlu seribet itu. Udah 3 karakternya close up, jebret gitu. Bukan cuma cakep sih sebenarnya. Ini poster bisa menggambarkan emosi karakternya, bittersweet. Terus dinamika antara mereka juga bisa kelihatan. Lu perhatiin gimana karakternya Angga Yunanda itu melihat ke anaknya. Seolah-olah kayak pengen gambarin dia tuh sayang banget sama anaknya, tapi kayak lupa untuk melihat sang istri. Nah itu bisa tergambarkan di poster ini. Terus sentuhan-sentuhan di backgroundnya, ada ikan-ikan yang itu kayak imajinasi anaknya, itu cakep. Sentuhan kecil yang estetik, tapi bukan yang ini yang paling gue suka dari semua poster Dua Hati Biru, melainkan yang jauh lebih simpel lagi. Ini jauh lebih simpel. Kenapa? Karena nggak ada efek-efek sama sekali. Tadi ada ikan-ikan terbang nih. Di sini ikannya nggak terbang coy. Ikannya cuma boneka ditaruh. Cuma 3 karakternya di foto di kolam mandi bola. Tapi somehow cantik sekali. Dan sama kayak poster sebelumnya, ini bisa menggambarkan emosi keluarganya. Gue bisa merasakan kebahagiaan mereka, gimana buat mereka tuh bersama-sama itu munculin kebahagiaan tuh. Gue bisa merasakan kehangatan itu. Ini loh contoh kalau lu gak harus terlalu ribet untuk bikin poster film yang cakep. Nomor 2, ada poster untuk film horor yang ya Allah ini film bagus, tapi ngapa lu gak pada nonton? Ngapa lu mau nonton horor-horor yang gak jelas? Ini gak nyampe 1 juta penonton nih. Gue lupa nih penontonnya berapa, mungkin 500 atau 600 ribu gitu. Yaitu ada poster untuk Do You See What I See. Ini filmnya keren. Salah satu horor Indonesia terbaik tahun ini. Bukan cuma horor doang sih, ini salah satu so far ya. Kalau gue disuruh nge-ranking nih, ini adalah salah satu dari mungkin 15 film Indonesia terbaik di semester pertama 2024. Dan posternya cakepnya. Gue selalu suka sih kalau poster itu digambar dengan konsep lukis-lukis ini, gue selalu suka. Gagasannya tuh menarik, fresh gitu. Nggak cuman asal nampilin setannya, nggak cuman asal ngumpulin karakternya di satu. Gue paling suka itu tuh yang di bawah, gimana Diandra Agatha tuh meluk pocong di lukisan. Coba kalau misalkan nih beneran foto gitu, misalkan di poster Diandra Agatha meluk pocong live action, gue kayaknya nggak pengen nonton sih. Tapi karena dilukis jadinya cakep banget. Komposisinya gimana, pelukan itu ditaruh di bawah, terus ada akar-akar pohon, ada merah-merahnya gitu. Gue suka banget. Nomor 1 apa ya? Ini juga film horor nomor 1-nya, dan sama kayak Do You See What I See. Pengen gue komplain, kenapa penontonnya gak banyak? Ini film bagus, lu malah pada gak nonton. Ini malah kayaknya penontonnya lebih dikit daripada Do You See What I See, kalau gak salah ya, gue agak lupa nih. Dan ini film akan segera tayang di Netflix, jadi silahkan ditonton kalau misalkan pada saat itu lu kelewatan di bioskop. Yaitu ada poster untuk Pemukiman Setan. Ini dia, so far ini adalah poster film Indonesia paling keren di semester pertama 2024. Sama kayak Dua Hati Biru nih, Pemukiman Setan ini ngerilis beberapa poster, tapi yang pengen gue mention di sini ada 2 posternya. Pertama yang ini, dilukis. Keren, pemilihan warnanya keren, karakternya mau dievolusinya kelihatan badass banget, terus sambil pegang kepala itu ya. Tapi dengan cerdik itu disensor pakai font judul, jadi nggak terlalu sadis, tuh pinter banget sih. Sangat keren poster lukisannya. Cuman sebelumnya Kodrat udah pernah pakai konsep yang serupa tuh, ngumpulin karakter, palitnya di depan. Jadi gue nggak akan pakai poster yang ini untuk ranking 10 besar ini. Tapi ada satu lagi poster yang keren banget untuk Pemukiman Setan, yaitu poster yang mana ya? Bentar. Nah,
Gue belum pernah ngeliat poster horor Indonesia dengan format kayak gini. Yes, ada rumah hantu, rumah angker itu udah sering. Tapi biasanya kan rumah angkernya tuh rumah angker sebelahnya ada setan berdiri gitu misalkan. Kayak gitu yang klise. Tapi yang seperti ini, rumahnya dijatuhin lintah-lintah sama demitnya si Adinda Thomas dari atas. Soalnya tuh demit gede banget ya, bisa muntahin lintah ke atap rumah tuh. Konsep yang belum pernah gue lihat di film horor Indonesia. Belum lagi tambahan guratan-guratan kayak posternya kelipet ya biar kelihatan jadul sebagai hiasan tuh juga cakep. Kalau dari bukan komposisi sih. Kalau dari formula itu nggak baru kan, karena warnanya merah, fontnya juga merah, bentuknya darah. Tapi kok gue ngelihat poster ini nggak kerasa klise ya, tetap kelihatan segar banget. Artinya apa? Lu tetap bisa ngambil formula yang udah sering dipakai, tapi selama formula itu lu modifikasi, hasilnya bisa tetap fresh, tetap segar. Nah ini contohnya. Creepy, serem, tapi mungkin karena itu ya pada nggak nonton, karena apa anjir ini hantu apa, bukan pocong gitu. Penonton kita lah biasa. Untuk sementara di tahun 2024 semester 1 poster film Indonesia terbaik dipegang oleh Pemukiman Setan. Gimana menurut Anda? Apakah lu setuju 10 poster tadi itu poster-poster yang keren? Atau lu punya versi lu sendiri? Silakan lah lu share. Mau itu top 10, top 5, atau cuman top 3, atau cuman satu yang terbaik mana, silakan lu share versi lu sendiri di kolom komentar. Sekali lagi, di sini tujuannya adalah mengapresiasi pembuat poster film Indonesia yang so far masih underappreciated. Jadi thank you so much buat semua pembuat poster-poster yang gue mention tadi, atau yang gak gue mention tapi juga keren tuh, thank you so much. Pokoknya gue pengen memastikan bahwa kerja lu itu tidak dilupakan, kerja kalian itu tidak dianggap sebelah mata. Mungkin underappreciated, tapi di luar sana termasuk dari gua, termasuk dari orang-orang di Cinecrip, itu masih banyak orang-orang di Indonesia yang sangat mengapresiasi kerja keras para pembuat poster. So terima kasih banyak. Oke, kalau gitu seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada Saweria, ada Super Thanks, ada juga lu bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Dan thank you buat teman-teman dari tier Besti dan La Familia yang masih setia join membership Cinecrip. Thank you juga buat tier sobat, walaupun nama dan mukanya tidak terpampang di sini, kalian tetap berjasa bagi kami. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.